Jadi ini self review saya terkait kekurangan setelah melakukan kegiatan presentasi. Nah, ini dia kekurangan negotiation skills. Yang pertama, persiapan yang kurang mendalam. Jadi saya itu kadang-kadang kurang mempersiapkan diri dengan baik sebelum negosiasi. Terus yang kedua ada kurang sabar. Jadi saya itu cenderung kurang sabar dalam proses negosiasi. Jadi ini dapat membuat saya terburu-buru untuk mencapai kesepakatan dan kurang memperhatikan detail-detail penting yang mungkin melewatkan peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Terus yang selanjutnya ada kurang fleksibel. Terkadang saya selalu keras kepala dan kurang fleksibel dalam negosiasi. Terus yang terakhir ada kurang pengetahuan mendalam. Jadi ada beberapa kasus saya ngerasa kurang yakin dalam perbincangan karena kurangnya pengetahuan mendalam tentang topik atau hal yang sedang dinegosiasikan. Selanjutnya masih dengan kekurangan, namun dengan topik presentation skill. Kekurangan saya pada saat presentation skill yang pertama itu kurang percaya diri. Jadi itu saya karena banyak audiens, jadi saya merasa kurang percaya diri. Yang kedua ada keterbatasan dalam kemampuan visual. Saya mengakui kalau masih banyak yang perlu diperbaiki dalam slide atau grafik dan lain-lainnya yang kami sajikan kemarin. Selanjutnya ada kemampuan berbicara terlalu cepat. Jadi saya itu cenderung berbicara terlalu cepat karena nervous. Jadi menyampaikan banyak informasi dalam waktu singkat. Jadi selalu efektif dalam menyampaikan pesan dengan jelas, tapi audiens kurang paham dengan penyampaian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya ada kurangnya interaksi dengan audiens. Saya perlu berinteraksi dengan audiens selama presentasi. Terkadang saya terlalu fokus pada materi dengan audiens selama presentasi. Terus selanjutnya ada perbaikan yang perlu saya perbaiki dalam materi negotiation skills. Yang pertama, persiapan yang mendalam. Jadi persiapan yang mendalam itu maksudnya melakukan persiapan yang cermat dalam sebelum presentasi dimulai. Terus yang kedua lebih fleksibel. Jadi selama presentasi harus bersikap fleksibel, dengarkan dengan seksama apa yang dikatakan oleh pihak lain dan berikan respon yang sesuai. Jangan terlalu keras kepala dalam mempertahankan posisi. Yang ketiga ada komunikasi yang jelas. Jadi gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Hindari menggunakan frasa-frasa yang kurang dimengerti oleh audiens. Yang keempat itu berikan alasan dan bukti. Jadi saat presentasi argumen saya itu diberiin alasan yang kuat dan bukti untuk ngedukung posisi yang saya tempati. Tentunya perbaikan dalam presentation skill. Yang pertama percaya diri. Yang kedua kemampuan visual yang baik. Ketiga berbicara dengan tempo yang baik. Keempat interaksi dengan audiens. Dan yang terakhir latihan dan umpan balik. Selanjutnya di sini yang terakhir ada presentasi yang baik dan benar itu gimana sih? Adapun tahapnya sebagai berikut. Yang pertama persiapan. Jadi kita itu harus kenali audiens, tentuin tujuan, kumpulin informasi, persiapkan visual aid sama latihan. Jadi itu disebut dengan persiapan. Selanjutnya ada pembukaan atau introduction. Jadi itu kita memulainya itu dengan pembukaan yang perkenalan yang kuat untuk menarik perhatian audiens. Selanjutnya jelaskan tujuan presentasi. Sama yang terakhir berikan ringkasan singkat isi presentasi. Terus yang ketiga ada pengembangan. Pengembangan di sini yang dimaksud gunakan bukti atau contoh konkret untuk mendukung poin-poin yang disajikan. Terus gunain grafik, gambar, visual aids. Pastiin alur presentasinya itu logis dan mudah diikutin. Dan yang terakhir itu bagi presentasi itu dibagi menjadi beberapa bagian yang terorganisir dengan baik. Jadi setiap bagiannya itu memiliki poin-poin yang tepat dan jelas. Terus ada yang keempat itu penutup atau conclusion. Jadi dalam presentasi yang benar, tahapan conclusion ini dia ngeringkas poin-poin utama dari keseluruhan presentasi, kembalikan kepada tujuan presentasi dan mengapa itu penting. Terus beri kesimpulan yang kuat dan mengundang pertanyaan atau diskusi jika relevan. Selanjutnya ada tanya jawab atau Q&A.
Seperti yang kita tahu, Q&A itu ngajuin pertanyaan kepada audiens, terus berikan jawaban yang jelas dan ramah jika audiens yang bertanya. Terus yang keenam ada evaluasi. Jadi setelah presentasi selesai, itu luangkan waktu untuk evaluasi kinerja. Selanjutnya pertimbangin apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir, menerima umpan balik dari audiens. Selanjutnya, ada tindakan lanjut. Jadi jika presentasi melibatkan tindakan lanjut, pastikan langkah-langkah yang diperlukan setelah presentasi selesai. Selanjutnya ada latihan, itu dia praktekkan presentasi yang berulang kali sebelum hari presentasi. Terus minta teman atau rekan kerja memberikan umpan balik. Yang ke-9 itu ada koneksi dengan audiens. Jadi berbicara dengan empati dan ciptain koneksi dengan audiens. Jadilah ramah dan terbuka terhadap pertanyaan dan umpan balik. Selanjutnya ada kontrol waktu. Selanjutnya ada kendalikan nervositas. Jadi dia atasi ketegangan dan gugup sebelum dan selama presentasi dengan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam. Selanjutnya ada kontrol waktu. Pastikan ngikutin jadwal waktu yang sudah ditetapkan oleh pemandu presentasi dan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan. Selanjutnya ada evaluasi visual aids. Jadi pastikan visual aids itu dia ngedukung pesan dan tidak ngalihin perhatian dari presentasi. Lalu di sini dengan mengikuti tahap-tahap yang tadi dan terus berlatih, jadi dapat dipastikan bahwa presentasi itu lebih baik dan efektif. Ingat bahwa keterampilan presentasi perlu dikembangkan dan ditingkatkan seiring waktu. Jadi jangan ragu-ragu untuk berlatih dan memperbaiki diri. Sekian, terima kasih.